warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas kembali mengenai hukum waris. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian hukum waris, yaitu hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau lebih. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pewarisan. Unsur-unsur pewarisan itu ada apa saja? Apa yang harus ada dalam pewarisan itu? Yang pertama adalah adanya pewaris. Yang kedua, ada ahli waris. Kemudian yang ketiga, ada harta warisan. Nah, disinilah unsur-unsur dalam pewarisan. Nah, prinsip-prinsip pewarisan, hak dan hubungan hukum yang beralih dari pewaris kepada ahli waris ini adalah hak dan hubungan hukum atau kewajiban dalam harta kekayaan. Jadi hanya dalam harta kekayaan saja. Nah, namun ada pengecualian di sini. Kita jumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur pewarisan atas hak-hak yang bersumber pada hukum keluarga. Misalnya adalah hak menyangkal keabsahan seorang anak. Kemudian yang kedua, tuntutan seseorang agar diakui sebagai anak sah. Nah, ini pengecualian tadi. Dasar hukum waris KUH Perdata bagi golongan Tionghoa adalah Statsblad 1917 nomor 129. Dengan Statsblad 1855 nomor 79, hukum waris testamenter berlaku bagi golongan timur asing selain Tionghoa. Nah, syarat-syarat pewarisan. Syarat pewarisan bagi pewaris harus meninggal dunia lebih dahulu. Kemudian dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, pewarisan ini hanya terjadi kalau ada kematian seseorang. Syarat bagi ahli waris apa? Nah, tadi syarat bagi pewaris adalah bahwa pewaris ini harus sudah meninggal. Jadi harus meninggal. Jadi harus ada peristiwa kematian terlebih dahulu, baru ada pewaris di sini. Kemudian syarat bagi ahli waris itu apa? Untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang tersebut harus mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris. Nah, hak ini muncul karena apa? Yang pertama adalah adanya hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris. Kemudian yang kedua, adanya surat wasiat. Jadi bisa hubungan darah, bisa juga karena wasiat. Kemudian yang kedua, orang yang akan menjadi ahli waris harus sudah ada dan atau masih ada pada saat pewaris meninggal dunia. Jadi prinsipnya di sini orang tersebut harus ada, ya, harus sudah ada dan atau masih ada pada saat pewaris meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, orang tersebut tidak merupakan orang yang dinyatakan tidak cakap, tidak patut atau menolak warisan. Ya, itu adalah syarat-syarat bagi ahli waris. Nah, warisan jatuh meluang barangkali meninggal dunia. Jadi ada kemungkinan bahwa seseorang itu barangkali meninggal dunia, artinya dia masih hidup, kemungkinan masih hidup. Jadi belum diketahui, ya. Jadi kemungkinan masih hidup, kemungkinan juga sudah meninggal dunia. Makanya di sini jatuh meluang barangkali meninggal dunia. Nah, ini kita bisa baca pada pasal 467 dan 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang dapat dinyatakan barangkali meninggal dunia dalam dua hal, yaitu apabila yang pertama, seseorang telah meninggalkan tempat, ya, bukan meninggal, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya
tanpa memberi kuasa kepada seorang lain, seorang wakil, untuk mewakili dirinya dan mengurus harta bendanya, dan telah lewat 5 tahun sejak hari keberangkatannya atau sejak diperoleh kabar terakhir ia masih hidup. Nah, jadi di sini dia tidak memberikan kuasa kepada seseorang, ya, dia meninggalkan tempat tinggalnya, tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus harta bendanya, untuk mewakili dirinya untuk mengurus harta bendanya, dan kemudian pergi lewat 5 tahun. Nah, sejak hari keberangkatannya atau sejak diperoleh kabar terakhir bahwa dia masih hidup. Nah, itu dinyatakan barangkali meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah orang yang demikian ini meninggalkan tempat tinggalnya dengan menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dirinya guna mengurus harta bendanya. Nah, jadi kalau tadi tidak menunjuk kuasa untuk mengurus harta bendanya, untuk menjadi wakilnya mengurus harta bendanya, dan yang kedua adalah seseorang meninggalkan tempat tinggalnya, dia sudah menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya untuk mengurus harta bendanya, dan kemudian dia barangkali meninggal dunia. Jadi barangkali, ya, jadi belum tentu meninggal dunia, barangkali meninggal dunia kalau telah lewat 10 tahun. Jadi kalau tadi tanpa ada kuasa untuk mengurus harta bendanya, dia pergi begitu saja, tidak diketahui kabar beritanya. Nah, lebih dari 5 tahun dinyatakan barangkali meninggal dunia. Sedangkan yang kedua adalah dia sudah memberikan kuasa untuk kepada seseorang untuk mewakili, untuk mengurus harta bendanya. Nah, kemudian dia pergi meninggalkan tempat tinggalnya lebih dari 10 tahun. Nah, dinyatakan barangkali meninggal dunia. Dalam hal tersebut, maka bisa terjadi pewarisan tersebut bersifat sementara. Jadi, pewarisan tadi sifatnya sementara atau bersyarat, ya, karena ini belum tentu meninggal dunia. Jadi, pewarisannya bersifat sementara. Nah, apabila orang tersebut ternyata masih hidup, harta benda tetap menjadi miliknya dan ia berhak untuk menuntut barang-barang tersebut dari orang yang menerimanya untuk dikembalikan. Karena tadi barangkali meninggal dunia, maka ada kemungkinan masih hidup. Nah, kalau masih hidup, maka dia berhak untuk mendapatkan kembali benda-bendanya kalau benda tersebut sudah diterima orang lain. Nah, jadi bisa menuntut kembali barang tadi dari orang yang menguasainya. Nah, ada hak dan kewajiban khusus bagi orang-orang yang barangkali merupakan ahli waris. Kalau tadi barangkali merupakan orang meninggal dunia, ya, barangkali meninggal dunia. Nah, di sini ada barangkali ahli waris, ya, barangkali merupakan ahli waris. Nah, ini ada syarat-syarat atau kewajiban khusus. Yang pertama, para barangkali ahli waris berhak menuntut balai harta peninggalan yang mengurus harta peninggalan untuk memberikan perhitungan tanggung jawab kepada mereka. Kemudian yang kedua, mereka berhak menguasai barang-barang tersebut dengan memberikan jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Dan mereka hanya berhak menggunakan barang-barang warisan tersebut. Tidak boleh mencerai-beraikan barang-barang tersebut dari budel warisan. Kemudian mereka yang menguasai harta tersebut harus membuat daftar lengkap dan disimpan di pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan barangkali meninggal dunia. Jika telah lewat waktu 30 tahun sejak hari keputusan, maka pembagian warisan menjadi definitif. Jika belum dibagi, maka kemudian dibagi di antara para ahli waris. Jika orang yang dinyatakan barangkali meninggal dunia pulang dalam waktu 15 tahun sejak keputusan mengenai barangkali meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan barang-barang yang dikuasainya ditambah setengah bagian dari hasil yang telah diterimanya. Kalau kembalinya lewat dari 15 tahun tetapi kurang dari 30 tahun, maka yang dikembalikan adalah barang-barangnya ditambah 1/4 hasil yang diterimanya. Kalau sudah lebih dari 30 tahun, pewarisan jadi definitif tadi, ya. Kemudian mati bersama.
mati bersama itu seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Untuk kali ini sampai di sini pertemuan kita, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang sangat berbahagia. Dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan jangan lupa pula bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update-update video terbaru saya. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video-video ini bermanfaat untuk banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.